Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna hudatan mahdiyina ghayra dhallin wala mudillin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum wa bi sayyidi shalihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hikamun wa fawaidu min syakki sadrihi syarif ila akhirih. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Ta'zim dan penghormatan yaitu kepada guru kita bersama Walid selaku pimpinan MPU yang di Kabupaten tercinta katanya. Demikian juga kepada Bapak Kepala Dinas Syariah Islam dan juga kepada para pengurus masjid ataupun remaja masjid. Demikian juga kepada guru kita bersama yaitu Tunku Imran Abu Bakar selaku Rais Am Rabitah Taliban Aceh, dan juga kepada para hadirin wal hadirat selaku jamaah pengajian pada malam yang berbahagianya. Baiklah, bertanya saya baru saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita lanjutkan dengan membaca qasidah burdah. Qasidah burdah tersebut yang lebih ma'ruf untuk getanyo di Aceh ataupun untuk getanyo masyarakat yang tanyo kengkun dengan dalail khairah. Cuma dalail khairat itu selawat. Setelah selawat dalam cetakan kitab bertanya yang ditulis di tengah-tengah yang kenyan pun qasidah burdah. Perlu kita jelaskan sedikit sampai nanti ada anggapan pejit dalam masjid getanya kata jak melagu. Itu bukan lagu, cuma tak baca kasidah itu dalam bentuk irama, kemudian getanya terjemahkan. Sedikit banyaknya kita sudah mengerti dari isi dan kandungan kasidah tersebut. Dalam kasidah tersebut itu menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah disampaikan di pengantar mono bahwa qasidah itu banyak fasal. Ada fasal yaitu menyatakan mukjizat Rasulullah, ada fasal tentang memerangi nafsu, ada fasal tentang pujian Rasulullah, ada fasal yaitu tentang ujian Al-Quranul Karim, dan salah satunya ialah pasal yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj Nabi. Itu sunnah kita baca. Kenapa sunnah? Karena di samping menjelaskan tentang masalah tersebut dan apa yang baru saja kita bacakan tadi, itu sifatnya memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibenarkan dalam bentuk gaya bahasa apa saja.
baik dalam bentuk irama ataupun dengan bahasa biasa. Memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum kita memuji, sebelum ulama mengarang pujian-pujian yang bentuk sanjungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dile awal Al-Quran memuji tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau punya akhlak yang agung. Itu bentuk pujian. Kemudian ketika sahabat bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha selaku ummul mukminin, wahai Rasulullah, wahai Siti Aisyah, bagaimana tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siti Aisyah menjawab, wa khuluquhul Quran, akhlaknya itulah kandungan Al-Quran. Artinya kalau Al-Quran itu menerjemahkan akhlak dalam bentuk bacaan, berarti kepribadian Rasulullah, perjalanan Rasulullah itu terjemahan Al-Quran dalam bentuk perilaku yang nyata. Itu adalah bahagian daripada pujian Siti Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipuji itu di depan sahabat, dan tiada seorang pun yang membantah dan yang mengatakan itu tidak boleh. Dan itu dalil yang kuat bahwa memuji Rasulullah itu perkara yang baik, perkara yang terpuji, dan perkara yang indah yang selalu dianjurkan. Bahkan dengan memuji Rasulullah itu martabat kita akan makin tinggi. Bisa-bisa kita akan ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam mimpi ataupun di alam nyata, dengan diukur tingkat keikhlasan kita di dalam memujinya. Tapi dengan harapan, walaupun kita tidak bertemu dengan Rasulullah di alam mimpi ataupun di alam dunia ini, adalah moga-moga akan bertemu juga dengan Rasulullah nantinya di yaumil mahsyar ataupun di akhirat kelak. Kemudian pada malam yang berbahagia ini kita membicarakan tentang Isra Mi'raj, yang tak awali dengan membaca qasidah selaku muqaddimah. Di sini kita membicarakan tentang kisah, tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salah satunya adalah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengkaji, menceritakan dan mendengar kepribadian Rasulullah itu suatu hal yang dianjurkan. Al-Quran pun menceritakan, adalah naqussu alaika min amba'i rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Aku ceritakan tentang kerasulan kepadamu dengan tujuan untuk memperkokohkan iman. Itu diceritakan tentang kerasulan Nabi terdahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja iman Nabi Muhammad sudah sangat kuat, tetapi perlu diceritakan. Faedahnya adalah iktibar kepada kita, pelajaran kepada kita, agar kita harus senang dan benar-benar senang mendengar dan menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, terlebih tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal itu kita malam ini memperingati Isra Mi'raj, yang artinya menceritakan tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menceritakan tentang keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini suatu hal yang terpuji dan yang sangat dianjurkan dengan dalil yang baru saja kita baca. Jika ada yang mengatakan bahwa ini tidak boleh, itu barangkali orang tersebut belum mengerti. Mudah-mudahan mereka makin hari insyaallah makin mengerti dan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah kita ketahui, adalah
perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, artinya yaitu Rasulullah meninggalkan alam nyata ini menuju kepada alam malakut. Maka insya Allah pada malam yang berbahagia ini kita menceritakan tentang Isra Mi'raj Nabi, melihat dari sisi fikihnya, pemahamannya. Karena yang sudah biasa adalah menceritakan ataupun tentang cerita tentang Isra Mi'raj itu bagi kita yang tinggal di Aceh itu sudah sangat ma'ruf dan sudah sangat masyhur. Maka pada malam yang berbahagia ini kita menceritakan ataupun mengisahkan sedikit tentang pemahaman dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Maka kita istilahkan pada malam yang berbahagia ini adalah dengan pengajian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam arti mengkaji sedikit perjalanan hikmah dari perjalanan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu semampu kita. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lebih dile lagi yang kagetnya ketahui adalah gelah dada Nabi Muhammad yang ditanyakan pe adalah bahasa lembut jidakeun operasi lah, gelah, yaitu untuk mencucikan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mensucikan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada bahagian yang hitam di hati itu. Bahagian yang hitam itu adalah sebagai penangkap dari tipu daya syaitan. Kalau bisa kita gambarkan, adalah tubuh kita ini punya unsur dan punya komponen-komponen yang masing-masing punya fungsi, punya hubungan tertentu. Hatinya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hati kita ataupun di unsur tubuh kita adalah diciptakan satu anggota yang bentuknya digambarkan hitam. Walaupun hitam itu belum mengerti yang sebenarnya memang tidak bisa kita ngertikan, tetapi benda hitam itu berbentuk ataupun berfungsi untuk menerima, untuk menangkap tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Dengan bendanya maka syaitan mudah diterima. Syaitan mudah didaya. Istilahnya nyatanya gambarkan supaya lebih rasional, memori syaitan. Maka ketika geplah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicabut memori tersebut. Memori tersebut. Maka gepinah hatanya. Ketika gepinah hatanya, maka menguatkan kepada bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suci dari tipu daya syaitan dan sama sekali tidak bisa diperdayakan oleh syaitan. Kenapa? Karena alat bantu syaitan tidak ada lagi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebut dalam hadis, walam yakun lisyaitani fihi habdu. Tidak ada bahagian syaitan lagi, tidak ada lagi bahagian syaitan yang terdapat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hana sele didaya, hana soli tangkap, hana soli ngon, maka suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hana li tentang tipu dayanya. Maka karena itulah Nabi Muhammad diberi martabat yang tinggi. Dan martabat yang tinggi itu bukan hanya terdapat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya bukan hanya terkhusus ada pada Nabi, juga Nabi bisa mewarisi kesucian tersebut walaupun tidak sempurna. Lagi yang kebiasa tanya kun si ban iya, si ban u menan minyak.
siban ayah menan anu. Menyehgot ayah maka god anu. Maka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya martabat yang tinggi, yang sudah sangat dekat dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sifat tersebut bisa terdapat pada keturunannya, yaitu keturunan Hasan, melalui keturunan Hasan dan Husain. Dengan dekat tersebut bisa kita istilahkan dengan adalah nur. Sehingga nur tersebut bisa mewarisi walaupun tidak sempurna. Walaupun tidak sempurna. Maka dengan demikian dalam Islam dianjurkan kepada kita bahagian daripada cinta pada Nabi, termasuk cinta kepada keluarganya Nabi. Kenapa? Karena dengan cinta pada keluarga Nabi kita akan disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan mencintai keluarga Nabi itu kita sudah mencintai orang-orang yang baik, karena keluarga Nabi punya satu sebab kelebihan, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naditreun walaupun ubud. Ukuran ubud ukaitreun menurut tingkat ketakwaannya. Itu pasti. Seperti yang tersabat lagi diceritakan di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Kahfi. Tak kala bertemu antara Nabi Allah Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir alaihissalam dalam perjalanan ganyan, dalam riyadah perjalanan ganyan, tiba-tiba nasabuh bangunan ataupun nasabuh rumah yang karoboh gebangun kembali, gerehab kembali oleh Nabi Khidir. Maka diceritakan dalam Al-Quran kenapa direhab, karena di dalam rumahnya adalah punya peninggalan ataupun harta yang diwariskan kepada anak ganyan, maka disebut adalah ayah daripada anaknya adalah yang saleh, dan anak daripadanya juga anak yang saleh. Tak baca di dalam kitab hubungan antara anak yang mewarisi harta peninggalan daripada nek ganyan adalah hubungannya 7 buah keturunan. Keturunan pertama adalah belum layak untuk menerima peninggalan tersebut. Keturunan kedua juga belum layak, keturunan ketiga juga belum layak, karena memang tidak taat kepada Allah, yang taat hanya pada keturunan yang ketujuh. Maka ketika keturunan yang ketujuh itu adalah anak yang saleh, itu peninggalan daripada neknya adalah daripada ayah yang saleh, karena golong berhak gegantung gesimpan oleh Allah Subhanahu wa taala akan gewarisi kepada anak-anaknya yang saleh. Itu. Maka dengan demikian bahwa jika kita yang saleh, maka kita akan mewarisi kesalehan itu kepada anak kita, dengan ketentuan anak kita juga ikut saleh. Yang biasa kesalehan itu akan diikuti. Nyaman. Berkaitan dengan itu pula ada hadis kullu sababin wa nasabin munqati'un. Setiap sebab dan nasab itu putus. Itu putus hana hubungan li, nasab hana hubungan li, keturunan hana hubungan li. Tetapi yang hana putus adalah keturunan lun. Nah, kali Nabi keturunan lun. Pekan hana putus. Artinya putus itu adalah putus hakiki ataupun putus maknawi. Kelebihannya hana putus. Bangsanya hana putus, penisbahannya hana putus. Pekan. Karena memang nur Nabi sangat kuat. Sangat kuat. Sehingga nurnya bisa gewarisi kepada keturunannya hatta yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat itu bisa gewarisi. Karena nur itu sangat kuat. Maka bersyukurlah kepada siapa saja yang termasuk dari golongan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Hasan dan keturunan Sayyidina Husain. Bagi kita mudah-mudahan juga bahagian dari mendapat barakah. Mudah-mudahan kalaupun kita tidak jadi orang yang baik, walaupun urung cik kitanya ken dari uru yang gak ken dari ulama,
mudah-mudahan pada getanya akan tertanam nur-nur yang baik dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga akan tawarisi nur kebaikan itu kepada anak-anak getanya. Kalaupun kita bukan anak ulama, mudah-mudahan anak kita menjadi dari anak ulama, karena kita sudah tekun dalam berilmu, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maka andai kata ada pertanyaan, kalau memang kagak ciptakan yaitu hubungan yang jihmuno, yaitu yang hitam tempat mesangkut tipu daya syaitan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memang tidak menciptakan dari awal? Perkenhan dari pun gebah hayu gepul gebah geyu angkat. Ya, itu disebutkan di dalam kitab. Nabi Muhammad diciptakan. Nabi Muhammad adalah rasul yang berasal yang dari golongan manusia. Memang bahagian daripada kesempurnaan manusia, juzuk komponen manusia harus ada anggota tersebut. Supaya sah Nabi Muhammad benar-benar adalah itu manusia, maka harus lengkap lebih awal komponen manusia, juzuk anggota tubuh manusia, kemudian diangkat balik. Tetapi sekalipun Nabi Muhammad adalah manusia yang istimewa, manusia yang tinggi, manusia yang suci dari segala dosa. Ketinggian Nabi Muhammad SAW sekalipun tinggi, tetapi bukan berarti Nabi Muhammad adalah sebagai Tuhan ataupun keluar dari kapasitas manusia sehingga disebut adalah malaikat. Tidak. Nabi Muhammad manusia. Muhammadun basyarun laisa kal bashar mislal aqiqi laisa kal hajar. Muhammad itu manusia, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Persis lagi bate lincin ataupun lagi permata yang ia itu bahagian daripada batu, tetapi ia tidak seperti batu pada umumnya. Bate giyo tanya kunuronyo yang bate, tetapi lihat tak asah, lihat mengkilat, tadi bak jalan mesapat dengan bate-bate kerikil yang lain. Ini akan dianggap oleh mereka yang belum tahu mana itu batu, ia akan menganggap bahwa bate lincinnya, bate giyoknya seakan-akan ke manusia. Dia akan menganggap bahagia bahwa itu satu benda yang lain, yang benda itu bukan batu. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu manusia, tetapi sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat yang cenderung kepada negatif, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang reject, sifat-sifat yang buruk, kalau baik awal disucikan, kagak asah. Ketika kagak asah, nampaknya yang nampak kilat, akhlak yang god. Maka bagi mereka yang baru memulai mengkaji siapa Nabi Muhammad SAW, tidak mengkaji dari awal tentang zat dan kepribadian Nabi Muhammad SAW, yang dia lihat hanya sifat-sifat yang lebih pada Nabi Muhammad SAW, mereka akan menganggap bahwa Muhammad itu bukan manusia. Bahkan mereka akan menganggap Muhammad itu bahagian dari unsur Tuhan ataupun pecahan dari zat Tuhan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mereka lah yang disebut dengan wahdatul wujud, dhillun mudhil, sesat menyesatkan, bahkan pula bisa-bisa ia akan jatuh ke kufur. Itu pemahaman yang salah. Nabi Muhammad manusia, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya, persis seperti permata yang dia berasal dari batu, tetapi tidak seperti batu pada umumnya. Demikian tersebut yang disebutkan, yang diuraikan dalam kitab. Dalam kitab Qasidah Burdah disebutkan, "Famablaghul ilmi fihi annahu bashar."
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia, tetapi wa annahu khairu khalqi kullihimi, tetapi Nabi Muhammad adalah yang terbaik di antara sekalian makhluk. Makhluk itu manusia, Nabi Muhammad yang paling baik di antara manusia. Makhluk itu gunung, makhluk itu laut, makhluk itu permata, Nabi Muhammad terlebih baik dari itu semua. Makhluk itu malaikat, makhluk itu jin, Nabi Muhammad terlebih baik dari itu semua. Bahkan diciptakan itu semua karena diciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata hanya dicipta Nabi Muhammad, sungguh tidak diciptakan kita, tidak diciptakan laut, tidak diciptakan gunung, hanya dicipta lain-lain sebagainya, termasuk hanya diciptakan aras, hanya diciptakan kursi, hanya diciptakan surga, hanya diciptakan malaikat. Justru karena mereka itu semua, benda-benda itu semua diciptakan hanya karena dicipta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajar-wajar sajalah nekeun wa annahu khairu khalqi kullihim. Kemudian wateguplah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disucikan yang gekeun dengan gerah ngan pegerah ngan Zamzam. Zamzam. Barangkali ada pertanyaan, kenapa dibasuh dengan air Zamzam? Pakonhan langsung dari surga. Jawabannya disebutkan oleh para ulama. Pada air Zamzam yajtami'u fihi ma'ul jannah wal ar. Bermakna pada air Zamzam di situ terdapat dua kelebihan. Asluhu minal jannah wa mustaqiru fil ard. Asal air Zamzam dari surga, tetapi tetap dan terbit di bumi. Allah Subhanahu wa